Youth Girl Generation, membuka pikiran, menyentuh hati, mengubah hidup. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini. Kami masih diberikan kekuatan daripada-Mu Tuhan untuk berkumpul bersama di tempat ini. Ya Tuhan, jika pada saat ini anak-anak-Mu ingin berbagi kesaksian dan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya Tuhan, Kau berkati setiap kehidupan narasumber kami ya Tuhan. Kanonik yang pada malam hari ini yang ingin menyampaikan kesaksian dan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Ya Tuhan, Kau berkati kegiatan kami dan acara ini ya Tuhan. Kami memulainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang berbicara, biarlah Tuhan yang mengambil alih, biarlah Tuhan apa yang kami lakukan pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana Tuhan Yesus. Kami memberkati tempat ini Tuhan, kami mau suci kuduskan, kami mau tolak hancur ikat patahkan Tuhan roh-roh yang tidak berkenan, roh-roh penguasa udara, roh-roh apapun yang mau mengintimidasi hati, jiwa dan pikiran kami ya Tuhan. Biar pada malam hari ini Tuhan kami menyatukan hati kami, jiwa kami Tuhan, pemikiran kami. Kau membukakan setiap hati kami Tuhan. Setiap apapun yang ingin disampaikan oleh narasumber kami Tuhan dapat memberkati setiap orang-orang yang di luar sana Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memulai kegiatan dan acara kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom semuanya, bertemu atau berjumpa lagi dengan kami di sini. Hari ini kami kedatangan seorang yang spesial juga ya. Dari mana, Pit? Dari sini aja lah kakaknya. Kita Boleh. sama kakak siapa kenalan dong. Masa kita mau mulai belum kenalan kayak gitu. Halo kak, say hi dulu dong. Halo guys, gitu kayak YouTubers Oh kan. iya, kayak YouTubers gitu. Hello guys. Oke, hari ini kita bergabung di Youth Call Generation. Kita bincang santai pada malam hari ini ditemani dengan Kak Noni sebagai teman kita yang mau sharing hari ini.
ada banyak hal yang mau Kak Noni sharingkan malam hari ini, di mana kita mau berbicara tentang bagaimana tentang pelayanan ya Kak. Ya, betul. Karena Kak Noni ini kalau buat pengetahuan buat teman-teman yang ada di rumah, Kak Noni itu sudah melayani dari sejak kecil kayak gitu. Karena orang tua dari Kak Noni, terutama mama ya Kak, itu adalah seorang hamba Tuhan. Nah, kita mau mulai nih. Kamu mau tanya apa? Sama Kak Noni, tanya dong. Ini kan Kak Noni ya, Kak Noni Oke. dari sejak kecil sudah mengikuti pelayanan, bagaimana melihat teladan dari orang tua, dan juga gini Kak, apa sih bagaimana kita tuh memiliki hati gitu untuk melayani, dan tujuan kita melayani itu apa gitu? Oke. Jadi apa pertanyaannya, bagaimana kita Iya, punya hati yang melayani. Kan jarang sekali anak muda yang ibaratkan mau melayani gitu. Sebenarnya kalau jawaban klise orang pasti gini, melayani itu panggilan. Kalau Benar kamu banget tuh. nggak dipanggil, kamu nggak bisa melayani. Tapi kalau menurut aku pribadi, aku aja ya, saya terlalu formal. Kalau menurut aku pribadi, semua orang tuh dipanggil untuk melayani. Tuhan bilang, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Memangnya Tuhan bikin pengecualian untuk itu? Gak ada. Gak ada kan, emang Tuhan bilang, anak pendeta, para rasul, para aktivis gereja, kamu harus pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Enggak, Alkitab enggak bilang gitu. Alkitab bilang itu ke semua orang. Ke semua orang yang sudah lebih dulu kenal sama Tuhan, yang sudah lebih dulu merasakan baiknya Tuhan itu seperti apa, lalu ayo kita melayani, jadikan semua bangsa muridku gitu. Jadi kalau pertanyaannya gimana bisa punya hati melayani, ya kamu harus melayani, udah itu patokan aja, nggak ada syarat. Itu menurut saya. Karena pelayanan itu adalah suatu kehormatan gitu ya Kak. Ya betul. Bukan karena ayo dong pelayanan Iya, kayak nggak bukan gitu. paksaan. Bukan paksaan, tapi Yes. karena kita udah dipercayakan sama Tuhan, so kenapa kita nggak terima sih kayak Ya, gitu kan, benar Tuhan yang banget. kasih kepercayaan. Setuju. Nah, ini berbicara tentang melayani, ada banyak sekali persepsi-persepsi orang ya Kak. Kalau kita udah pelayanan, apalagi kayak Kakak udah pelayanan dari kecil, orang tahu orang tua Kakak adalah seorang hamba Tuhan, pasti adalah mungkin persepsi orang, dia pelayanan cuma karena mamahnya paling, Ya, benar dia banget, pelayanan ya. terpaksa tuh, tertekan. Mungkin aja dari kecil kayak gitu kan, diajak ini diajak itu, padahal masih pengen rame-rame. Iya, Nah itu benar. bagaimana itu pendapat Kakak tentang persepsi orang yang mungkin ada menganggap hal-hal seperti itu? Banyak sebenarnya orang-orang yang berpersepsi seperti itu. Dan sebenarnya yang dilakukan papa mamaku untuk memaksa kami pelayanan itu juga sebenarnya paksaan loh di awal. Kayak waktu kecil aku hobi nyanyi, aku bisa nyanyi. Dari sejak kecil tuh, dari sejak aku bisa ketahuan nih, wah anak ini bisa nyanyi nih gitu. Itu selalu punya, sampai sekarang punya kontrak tidak tertulis. Kalau mama atau papa ngisi khotbah di satu gereja, kan mama papa suka pelayanan di desa ya, itu syaratnya harus nyumbang lagu, harus kesaksian pujian. Itu dari kecil, jadi kayak konsep di kepala nih waktu masih kecil tuh nanyanya gini, kenapa sih orang lain kalau ikut kebaktian umum harus bisa jalan-jalan, bisa makan pentol di depan, bisa dikasih, tahu nggak sih anak kecil dulu tuh disanguin mamanya buku gambar sama pensil, main jadi orang khotbah, mereka main, aku nggak boleh, biar sampai tekantuk-kantuk gitu mesti sama mama, ayo dengerin dulu gitu, sebentar lagi Noni nyanyi, mesti kayak gitu. Itu tekanan batin loh waktu masih kecil. Soalnya kan masih kecil, pasti Iya. niatnya ngelihat teman-teman yang lain, Iri. enak rame-rame Seru jalan. ngeliat teman main gitu Iya, kan. pasti pengen juga. Apalagi kalau mama papanya punya gereja, terus dia disuruh pelayanan di mimbar.
kayak maksudnya suruh jadi pemain musik atau disuruh jadi singer, disuruh jadi WL, itu mesti kayak kenapa sih anak sekolah minggu yang teman-teman aku satu kelas tuh lo boleh ngapain, duduk aja setidaknya di situ, kok aku harus punya tanggung jawab yang lebih besar? Itu kenapa? Kayak Tuhan, dosaku apa gitu loh sampai kadang-kadang. Aduh. Pikiran waktu kecil kayak Pikiran gitu ya waktu Kak. kecil seperti itu. Tapi karena mungkin mama papa berdoa juga, kegigihan yang dilakukan mama sama papa selama aku masih tertekan melaksanakan pelayanan, itu juga yang Tuhan pakai untuk menanamkan hati misi itu di dalam hidup aku. Amin. Gitu. Sekarang hari ini kalau mama khotbah, papa khotbah lalu aku nggak nyanyi, itu rasanya kayak iya, Ada yang kosong kayak gitu ya. iya gitu. Jadi di sini benar kata-kata yang pernah sering kita dengar lah kayak gitu, bahwa awal kita bisa terbiasa dengan sesuatu kita harus dipaksa dulu. Ya, betul. Dipaksa, terpaksa, terbiasa, bisa nanti jadi kerinduan seterusnya. Begitu juga kita kalau kita mau kenal sama Tuhan, mungkin rasanya waktu kecil. Kalau saya sendiri ya Kak, saya kalau mau ibadah sekolah minggu tuh dibangunin tiap hari Minggu, itu rasanya udah jadi beban kayak gitu. Iya, Apalagi benar Ada banget. kartun yang lebih menyenangkan. iya, ada kartun yang lebih menyenangkan kayak gitu timbul. Ayo dong bangun, harus sekolah minggu. Tapi ternyata bekal dari orang tua kita itu enggak cuma buat waktu kita kecil, cuma buat kita ngisi waktu kayak gitu, tapi itu bekal buat masa depan kita, bagaimana cara kita menghadapi kehidupan. Nah, si Epa ada yang mau ditanya lagi sama Kak Noni? Gini ya, kalau ditanya mungkin pikirannya kesana kemari ya. Jadi ibaratkan gini, katakan nih kalau masih kecil dulu, kalau pelayanan tuh ngerasa tertekan gitu ya. Iya, waktu kecil juga saya pernah juga mengalami. Tapi herannya gini, ketika diajak sekolah minggu saya senang-senangnya bukan karena saya ketemu ke gereja buat menyanyi Tuhan, menyembah Tuhan, enggak, karena ketemu teman-teman buat main ya. Jadi gini, jadi kita kalau misalnya pelayanan dari kecil, kalau kita sudah beranjak remaja, dewasa, pasti itu yang kita anggap bahwa sekolah minggu itu untuk main-main, itu pasti akan berubah. Pandangan kita pasti akan berubah, ya kan Kak? Terutama semenjak kita misalkan dari sudah dari sekolah minggu ikut ibadah pemuda remaja. Nah, pandangan Kakak pas masuk ke tahap-tahap itu tuh gimana? Kan awalnya Kakak ngerasa tertekan nih dari pas waktu kecil. Nah, pada saat Kakak mulai remaja, mulai ikut pemuda Merasa remaja, itu sebuah dewasa, keharusan iya, kayak gitu Kak. Yang awalnya cuma tertekan jadi sebuah keharusan, itu perbedaannya apa kayak gitu rasanya? Maksudnya apakah sekarang masih tertekan juga gitu ya? Oke, beberapa orang pernah bilang seperti ini, untuk menjadi seorang Kristen yang benar-benar sudah bertobat itu pasti mengalami lahir baru gitu. Dari dulu kalau orang tanya, Noni pernah lahir baru nggak? Itu pasti jawaban aku mikirnya lama. Soalnya kalau orang-orang yang dulu pernah nakal, pernah melakukan sesuatu yang gak benar di hadapan Tuhan, lalu habis itu Tuhan tangkap, sampai akhirnya dia mengalami perubahan hidup, lahir baru, lalu akhirnya memberi diri melayani gitu, itu kan mereka gampang ceritanya. Bikin kesaksiannya gampang lah. Kalau aku dari dulu kayak apa ya, aku gak sombong tapi aku gak pernah nakal sedikit sudah, salah, balik yang benar. Udah ada pagarnya lah. Udah gitu. Tapi beberapa hari lalu aku tuh ngobrol sama adik-adik aku, bukan adik-adik sih, adik aja karena cuma satu. Itu karena adik yang paling kecil itu kayak datang ke mama terus nangis, "Mah, aku salah, aku melakukan kesalahan kayak gini. Aku masuk surga nggak ya? Tuhan marah nggak ya sama aku?" gitu. Terus karena kita bahas itu, karena mama cerita kan ke kita, jadi aku flashback sama hidup aku. Pernah nggak sih aku seperti itu? Ternyata nemu loh. Ternyata dulu waktu kecil, mungkin sekitar SD kelas 2 atau kelas 3 gitu, aku tuh pernah kayak gitu datang ke mama dengan posisi mama tuh duduk di kursi, lalu aku jongkok berlutut di depan lututnya mama, terus aku kayak mengaku dosa, semua dosa yang aku pernah lakukan. Dosanya loh sepele, kalau hari ini kita lihat lagi dosanya sepele. "Ma,
Noni tuh nakal, kalau pergi ke toko sering makan permen. Dulu nggak boleh makan permen waktu kecil. Makan permen maksa, minta sama tante yang jaga. Mana sini yang mau minta permen? Awas lo ya kalau ngomong mama gitu. Nah kalau aku dulu. Terus handphone orang aku pinjem, aku petok-petok sampai orangnya tuh kesel, sampai orangnya tuh marah sampai gitu. Itu waktu itu aku datang ke mama terus minta maaf, maaf Noni salah. Tuhan marah nggak ya sama Noni? Kalau firman Tuhan bilang dosa sekecil apapun gak boleh masuk ke kerajaan sorga, berarti sekarang Noni gak bisa masuk sorga dong, berarti Noni nakal kan, kayak gitu. Terus dijelasin, mulai dari situ dijelasin, iya kalau kamu punya dosa memang gak boleh masuk sorga, tapi Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa itu sehingga Noni tetap bisa masuk surga. Jadi sekarang yang harus dilakukan adalah datang dan minta ampun sama Tuhan. Sebutin semua dosa-dosanya itu sama Tuhan, lalu minta ampun. Nah dari situ ternyata setelah diingat-ingat itu titik balik aku. Tapi tidak membuat aku jadi gak terpaksa. Karena masih seumur itu kan, masih apa sih nggak ngerti kanak-kanak kayak ya, gitu ya Kak. Kanak-kanak dan nggak tahu apa gunanya pelayanan gitu. Semakin besar semakin ngerti bahwa yang tadi aku bilang di awal bahwa pelayanan itu bukan pilihan, pelayanan itu kita semua dipanggil untuk pelayanan. Dari konsep itu dan dari hidup yang aku jalanin hari-hari selalu Mama bilang kamu harus jadi contoh yang baik, kamu harus melayani lewat perbuatan dan sikap. Jadi untuk keluar dari dunia pelayanan, untuk aku gak mau pelayanan lagi, aku mau jadi anak nakal aja, aku gak mau baik sama bebas orang, mau bebas. Gak bisa, kamu udah pelayanan, coba aja jadi nakal. Susah kayak gitu ya Kak. Coba kalau kan orang pelayanan tuh setidaknya adalah orang yang ramah. Ketemu orang, hai selamat siang, iya ada apa, mau dibantu, mau dimaki-maki, mau digimanain orang pasti hatinya Tetap baik ya, kayak gitu kelihatannya. Besok ya cobain, kalau dimaki-maki orang balas maki-maki, susah nggak bisa, karena kita udah menghidupi hidup itu sedemikian lama, seumur hidup ini, jadi untuk menjadi seorang yang tidak baik itu kayak gimana sih sesuatu yang nggak normal kayak Ya. gitu ya Kak. Jadi kelihatan yang mungkin bagi orang biasa aja kalau makan di kantin Nggak makan, bayar. iya nggak bayar, biasa aja lah anak sekolah Kayaknya kayak Tri. gitu kan. Pernah Enggak nggak? lah. Tahu Epa. Kalau saling nuduh sih nggak boleh ya saling nuduh. Tri, pernah Tri. Oke. Ya. Jadi ini banyak banget sebenarnya Kakak yang bisa kita gali dari cerita Kanoni ini. Kanoni dari kecil udah pelayanan, udah kenal Tuhan, punya orang tua yang takut akan Tuhan. Beruntung banget ya punya orang tua yang takut akan Tuhan kayak gitu. Jadi Kanoni dari kecil udah kenal Tuhan, walaupun tadi yang mungkin orang pikir enak dia karena orang tuanya pendeta, enak aja pelayanan karena orang tuanya pasti kayak gini. Padahal enggak, ternyata Kanoni juga berjuang kayak gitu melawan dirinya sendiri. Nah sekarang mau tanya nih Kak, Kanoni pelayanan dari kecil, pasti punya banyak temen atau apa ya istilahnya, pergaulannya itu gimana kayak gitu. Pernah nggak dapat omongan-omongan yang tidak mengenakan telinga dari orang-orang terdekat istilahnya kayak gitu? Kayaknya ada nih, udah senyum-senyum. Kayaknya seperti gelombang air Iya, laut. gelombang air laut gitu. Silakan Kak, silakan. Kalau nanyain temen, sebenarnya temen aku banyak orang tua sih, banyak kayak mama-mama gitu. Maksudnya umurnya di atas kakak kayak gitu. Karena kan ikut pelayanan sama mama sama papa, jadi sejauh mata memandang tidak ada anak yang seusia aku ikut dalam komunitas itu. Jadi aku berteman sama teman-teman mama. Jadi ngerasa tua sebelum waktunya katanya. Iya, jadi bingung ya. Belum, masih kecil padahal. Kan lagi kecil, ibu-ibu udah ngomong udah panjang lebar sampai sini. Ternyata kakak, nih ngomong apa? Kan mikir kayak gitu. Oke, Lanjutkan enggak. cerita-cerita. Back to the point. Jadi ya di luar semua orang-orang tua itu, aku juga bergaul sama teman-teman yang seumuran. Dan seperti yang Fitri bilang, kadang kita dianggap berbeda, bukan
bukan karena memang kita mau dianggap berbeda, tapi karena perlakuan kita memang berbeda. Jadi kadang tuh mereka melakukan hal yang nakal tuh nggak di depan kita gitu, nggak di depan aku. Kalau mereka suka ngomong kotor, suka mengumpat, tit yang banyak itu, kalau di depan aku nggak. Kayak janganlah holy anak holy, anak ini terlalu kudus, jangan diracun kayak gitu. Atau karena mungkin beberapa kali kalau mereka kayak gitu, aku ngomong kali ya, jangan ngomong kayak gitu. Meskipun ayat firman Tuhan nggak keluar, tapi kan aku Tetap ngingatin kayak gitu ya, Kak. panas dong kuping dengerin ngomong gitu ya. Sekali 2 kali mereka masih lanjutin, 3 kali 4 kali akhirnya mereka menahan diri untuk tidak melakukan itu di depanku. Jadi yang mau aku tekankan adalah kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai orang yang melayani hari ini, jangan anggap itu bulian, guys. Jangan anggap Betul. itu aku dibully nih sama orang, jadi aku harus ikut seperti mereka aja, aku harus menjadi seperti itu aja biar aku nggak dibully. Salah. Agar mendapat penerimaan, Iya. jangan melakukan itulah kayak Iya, gitu ya, Kak. bener, setuju. Yang bener ya kita memang harus beda dari mereka. Kita harus jadi contoh yang bener, kasih tahu yang bener itu seperti apa. Kalau tadi aku bilang mereka nakalnya di luar aku, begitu ada aku mereka jadi diem, jadi nggak nakal lagi, nggak ngomong kotor lagi. Itu bukankah itu malah jadi sesuatu yang bagus? Kita bisa jadi contoh buat orang-orang seperti Jadi itu. berkat kayak Iya. gitu ya, Kak. Setidaknya di depan kita mereka tidak melakukan dosa. Jadi sering-sering aja ketemu Kak Noni. Biar nggak kayak Sering-sering gitu. ya. Sering makan, Sering-sering, beliin aku es Sering-sering krim. makan bareng, kayak kan jalan bareng. Jadi Iya. mau ngomong, aduh nggak jadi. Aduh, Ada nggak Kak Noni, jadi. aduh nggak jadi. Aduh, mau nanya kayak, aduh. Padahal Harus dipaksa dulu tadi biar terbiasa. Padahal sebenarnya kita tuh nggak seholy itu loh. Kadang tuh ada suatu masa di mana kita juga capek, kita juga kesal, kita juga pengen marah sama orang gitu. Jadi nggak semua yang kita lakukan itu hanya meredam, terus nggak pernah ngungkapin isi hati gitu. Ada orang-orang tertentu yang memang harus dimarahin supaya dia tahu bahwa dia salah gitu. Terus begitu kita marah, pelayan kok gitu. Persepsi orang ya, Kak. Persepsi Karena orang. ketika kita mulai hidup pelayanan, tentu orang-orang sudah menganggap, ini saya dulu ya, karena saya berasal dari keluarga yang puji Tuhan, kedua orang tua saya memang bukan orang yang terlalu takut akan Tuhan, tapi hidup masa muda saya hidup jadi hidup mengenal Tuhan kayak gitu. Ada rasa kayak dalam tanda kutip apa ya? Kamu tuh kenapa harus kayak gitu sih? Kayak gitu kan. Kenapa harus pelayanan sih? Kenapa harus beda? Kenapa harus kayak gini? Jadi orang-orang tuh kadang ketika kita udah mulai pelayanan, pikiran orang yang pelayanan adalah orang yang sempurna. Ya, Saya dulu juga Betul sebelum saya pelayanan, saya pikir, oh orang yang pelayanan nih orang yang sempurna, dia takut akan Tuhan, dia dekat sama Tuhan nih, nggak mungkin buat dosa nih. tidak Pas- ada cacat celah. Tidak sama ada sekali. cacat celah sama sekali. Pikirnya kayak gitu. Tapi ternyata ketika kita hidup dalam kebenaran, semuanya dibukakan. Oh yang salah sedikit saja, tek kayak gitu, nggak boleh kata Tuhan kayak gitu kan. Iya Kak, kayak gini. Kita ini kan sebagai pelayan Tuhan yang sudah ikut melayani, bukan berarti yang lain nggak melayani kayak gitu kan. Semua orang punya tempat dan wadah melayani masing-masing. Tapi terkhusus di sini adalah orang-orang yang sudah melayani di dalam gereja, bertugas ini itu dan lain sebagainya. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa ketika kita pelayanan, pandangan orang kayak gitu, mungkin orang awam, dia pasti berpandangan bahwa orang yang pelayanan adalah orang yang sempurna, tanpa cacat celah. Dia orang yang perfect, ya kenal sama Tuhan dan takut akan Tuhan, holy banget lah kayak gitu kalau kata orang. Nah, bagaimana pandangan Kakak terhadap pendapat orang itu yang seperti itu? Dari yang konsep ini, jadi ada 2 pandangan kalau menurut aku. Yang pertama, seperti yang Fitri jelasin, semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan itu adalah orang yang suci, nggak pernah buat salah sama sekali, nggak pernah melakukan dosa karena mereka sudah pelayanan. Itu jadi timbul akan menimbulkan
apa ya, sakit hati, kepahitan kalau suatu saat kita lihat ada orang yang pelayanan tapi hidupnya nggak benar. Kayak ya aku mengidolakan pemimpin pujian yang ini, dia bisa membawa hadirat Tuhan, enak banget kalau di dalam gereja. Tapi ternyata kok selingkuh, tapi ternyata kok hidupnya nggak benar di hadapan Tuhan, itu bisa bikin kepahitan loh. Akhirnya udah gak usah ke gereja lagi, gak usah percaya Tuhan lagi, itu memang Tuhan yang salah. Kan bukan Tuhan yang salah. Nah yang kedua, konsep yang kedua, aku nggak mau melayani kalau aku belum sempurna. Ya, nunggu sempurnanya itu kapan kayak gitu ya Kak? Mungkin lusa atau di lain hari. Nggak bisa guys. Kita kalau kata orang kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita berjalan menuju kesempurnaan, tapi nggak bisa sampai sempurna seperti Tuhan Yesus gitu, nggak bisa. Jadi kalau nunggu sempurna dulu baru pelayanan, bisa-bisa kita nggak pelayanan. Jadi kita harus mulai dari sekarang. Sambil berjalan waktu, akhirnya kita menjadi sempurna. Iya betul, gitu juga ya teman-teman yang ada di rumah. Jangan takut buat pelayanan. Kalau Tuhan kasih kepercayaan, kasih kesempatan, ambil. Tanggung jawab sama yang Tuhan berikan. Benar. Percaya, pasti Tuhan kasih kemampuan. Nah, ada lagi nggak Kak yang mau Kakak sampaikan buat teman-teman yang ada di rumah? Silakan. Jadi sebelum pergi ke sini sebenarnya aku bikin konsep untuk ngomong ini. Jadi beberapa hari lalu ketika aku ditawarin, Noni mau ngisi di youth-nya GBI Call, terus aku iseng kan buka-buka YouTube channel kalian. Sebentar aku tepuk tangan dulu untuk YouTube-nya Youth. Ya, keren loh. Masa pandemik jadi punya ide baru, kreativitas baru. Semoga channel ini memberkati semua yang nonton. Subscribe ya guys. Amin. Ingat. Oke. Jadi aku dikasih video ini kayaknya konsepnya seperti ini. Terus video-video yang lain juga aku buka, itu banyak menceritakan tentang apa yang sudah Tuhan kasih ke kita, apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, kebaikannya Tuhan itu sebesar apa. Itu teman-teman banyak yang bersaksikan, kemarin Astri juga, ada Fitri, Eva dan yang lain. Hari ini setelah sekian panjang yang kita omongin, aku mau tekankan bahwa kalau Tuhan sudah kasih banyak hal ke kita, ke hidup kita, sebegitu berharganya kita, sebegitu spesialnya kita di hadapan Tuhan, lalu apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang kita lakukan gitu, apa yang kita ambil untuk bikin Tuhan tuh senang? Masa respon kita tuh seperti apa? Masa cuman diam lalu tidak melakukan apa-apa, cuman oke, aku diberkati, oke, aku berharga, oke, aku adalah orang yang istimewa, tapi udah gitu aja, nggak melakukan apa-apa. Kayaknya kok kayak nggak tahu terima kasih banget gitu loh sama Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan itu buat kita, sekarang ini loh bagian kita untuk memberi hidup kita, memberi diri kita seutuhnya buat Tuhan. Oke, jadi intinya itu, kita nggak boleh egois, cuman menerima kasihnya Tuhan untuk dirinya kita sendiri. Padahal di luar sana masih banyak orang-orang yang bahkan nggak tahu kalau dirinya tuh berharga gitu loh. Bahkan nggak sadar bahwa dirinya tuh spesial di mata Tuhan, dirinya tuh punya tujuan, hidupnya tuh bukan hidup yang masa depannya tidak ada apa-apa gitu. Cuman ya itu tugasnya kita, harus kasih tahu, harus ngomong, hey kamu berharga loh gitu. Kalau sampai kapanpun kita nggak ngomong, dari mana mereka bisa tahu itu gitu. Oke, terus yang selanjutnya sebagai anak muda, kadang orang tuh punya konsep kejar karir dulu selagi umurmu masih muda, ya masih kuat, selagi masih kuat, kejar karir dulu. Kamu mau jadi apa aja bisa. Mau jadi YouTuber bisa, mau jadi penyanyi bisa, jadi apa aja bisa, mumpung kamu masih muda, masih punya tenaga, uang bisa dicari kan kayak gitu. Bahagiain dulu orang tua, bawa papa mama ke Holy Land dulu atau apa gitu. Dan kayak banyak mimpi lainnya kayak gitu ya Kak. Dan lain gitu. Cuman
ada satu mamah itu pernah ngomong kayak gini, cita-cita itu semuanya baik, kamu mau jadi apa aja boleh, jadi dokter boleh, jadi pemain musik boleh, jadi atlet boleh, tapi ada satu pekerjaan yang sungguh-sungguh sangat berharga, yaitu ketika kamu memberi diri untuk Tuhan dan melayani. Jadi bukan berarti kita harus buka gereja, bukan berarti kita harus pelayanan di dalam gereja aja, atau ngerti ya maksud konsepnya, nggak harus seperti itu, tapi kamu bisa melayani lewat profesimu. Kayak aku lulusan ekonomi, aku bisa memberikan penyuluhan ke orang-orang, dan itu bisa aku jadikan satu jalan untuk masuk ke daerah-daerah terpencil yang belum kenal Tuhan. Bungkusnya apa? Aku mau kasih penyuluhan buat kalian supaya desa kalian bisa menjadi bagus, bisa maju gitu. Tapi di dalam itu aku ngasih tahu, aku orang Kristen loh. Aku menyebarkan cinta kasih Tuhan untuk kalian. Dokter juga gitu. Judulnya aja dokter, tapi bisa dibuat untuk bermisi. Betul. Semua profesi bisa seperti itu. Teladan hidup Ya, kayak gitu benar, ya, Kak. teladan hidup. Ini mau kesaksian satu. Jadi Mamah itu tergabung dalam satu organisasi namanya Kompak. Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Nah itu kita punya program untuk pergi ke desa. Seperti yang kita pernah lakukan di Pilang juga. Kalau teman-teman lihat pengobatan gratis. Itu dokternya dokter-dokter misi. Lalu pengusaha-pengusaha itu semuanya jadi support. Pelayanan misi butuh uang banyak loh guys. Jadi jangan dikira kita dapat uang dari mana ya, dari pengusaha-pengusaha yang punya hati untuk memberi misi itu, memberi untuk pekerjaan misi. Lalu pernah suatu kali kita pergi ke satu desa, kalau nggak salah namanya Desa Gelana. Nah desa ini adalah desa yang pada waktu itu belum kenal Tuhan sama sekali, dan mereka sudah punya agama kepercayaan nenek moyang. Lalu kita masuk ke sana dengan bawa obat-obatan, bawa buku untuk anak-anak kecil. Kita mau putar film. Kalau di desa kan hiburan susah. Jadi ini kita bawa hiburan untuk mereka gitu. Pada awalnya ditolak mentah-mentah. Kalian Kristen kan? Kalian mau mengkristenkan kami kan? Kami sudah punya agama. Kami tidak mau jadi Kristen. Gitu. Jadi Ngomongnya belak-belakan gitu. dari Jadi langsung belak-belakan, ditolak kayak gitu. Udah langsung no kami nggak mau gitu. Kadang dengan tradisional missionaries seperti pendeta, guru Injil yang kita sebut orang-orang pelayan di gereja, itu tuh susah masuk ke daerah-daerah seperti itu. Tapi pada saat itu orang-orang kami bilang gini, oh nggak apa-apa Pak kalau Bapak nggak mau, tapi kami datang ke sini tuh bawa obat, bawa dokter, bawa pemutaran film, kami mau hibur desa ini, mau memberkati anak-anaknya juga, kayak gitu. Dengan keadaan pada waktu itu karet tuh harganya lagi jatuh, lagi turun banget, jadi banyak yang sakit tapi nggak bisa berobat, banyak yang mungkin butuh hiburan, butuh konseling, butuh didengar gitu. Sekarang kalau tadi dengan tradisional missionaries susah masuk ke daerah seperti itu, kalau kita masuk dengan profesional missionaries, dengan membawa profesi kita masuk ke daerah-daerah seperti itu, akan sangat gampang untuk masuk. Mereka akan, kalau orang Jawa bilang tuh neriman gitu loh. Masa diberkatin gak mau sih gitu kan. Jadi gak harus untuk melayani tuh gak harus S2 teologi dulu, gak harus jadi pendeta, gak harus buka gereja karena gereja udah kebanyakan. Tapi apa yang kita bisa lakukan, gak mungkin gak sih orang tuh gak punya talenta. Kayak semua orang Tuhan tuh siapkan kelebihan-kelebihan yang pasti bisa dibuat untuk melayani. Amin. Kalau lihat Fitri bisa WL, bisa nyanyi, Astri juga, Eva tadi juga nyanyi di awal suaranya wah. Itu kalau misal teman-teman di rumah berasa aku kan gak seperti mereka gitu, aku kan gak bisa nyanyi, aku kan gak bisa khotbah, orang ngomong di depan orang lain aja gagap
gimana aku bisa ngomong gitu. Nggak sesusah itu loh sebenarnya melayanin. Untuk bisa jadi orang yang memberitakan kasih Tuhan, kadang kita cuman perlu hidup benar aja. Kayak kalau ke kantin bayar yang benar, jangan makan 3 bayar 2. Terus kalau di kampus nggak nyontek, nggak nyogok dosen. Terus lagi kalau di jalan raya hanya sekedar berhenti lampu merah, itu aja orang udah wah anak Tuhan nih, wah Kristen nih, orang tuh loh diberkati lewat hidupnya kita itu. Ya, artinya walaupun kita nggak pelayanan di gereja, tapi kita bisa melayani dengan cara kita berintegritas dalam Iya, kebenaran benar dalam banget. segala sisi kehidupan Iya. kita, biar kita jadi Setuju. berkat Iya. dan mengenal Tuhan. Orang-orang mengenal Tuhan lewat hidup kita gitu ya. Ya benar. Intinya bukan hanya di lingkungan sekitar kita, mungkin di luar pun kita bisa gitu ya. Ya bisa. betul. Untuk jadi contoh aja gitu biar orang tuh lihat hidup kita tuh ada Tuhannya gitu. Aku mau kasih satu ayat dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Mungkin Astri bisa bantu baca. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Jadi itu kadang suka dihujatin orang, apa sih kamu masih kecil, sok-sokan mau pelayanan, kamu bisa apa sih? Apa sih yang kamu bisa kasih? Pelayanan model seperti apa yang kamu mau lakukan? Kamu kan masih terlalu muda, kamu mau nginjilin orang tua, gak bakal didengerin. Mau nyeramahin gitu kan, istilahnya kayak gak sopan gitu. Tapi ayat ini bilang jangan seorang pun menganggap kamu tuh rendah cuman gara-gara kamu tuh muda. Justru malah beberapa kesaksian yang sering kita dengar, kalau kita sudah tua baru memberi diri buat Tuhan, itu menyesal loh guys. Kenapa sih nggak dari dulu kita melayani banyak Tuhan? banget Kak yang kayak Ya gitu. kan? Jadi jangan sia-siakan masa mudamu. Ayo kita memberi diri untuk Tuhan, untuk tahu destiny kita dalam misi itu apa. Tuhan mau kita tuh melakukan apa itu. Lalu yang terakhir, kalau kita sudah ngambil komitmen untuk melayani Tuhan, untuk memberi diri seutuhnya untuk misinya Tuhan, jangan dikira semuanya akan berjalan mulus kayak aspal. Aspal aja nggak mulus Kak. Oh ya. Kayak apa dong? Kayak mukanya Astri mungkin. Iya. Iya gitu. Jadi jangan berekspektasi semuanya tuh bakal baik-baik saja. Iya benar Tuhan akan menyediakan. Iya benar Tuhan akan menyertai. Tapi perjalanannya tuh nggak gampang, susah banget. Ya seperti yang udah kita bahas di depan tadi, kalau orang-orang Kristen tuh kadang dihujat, dibully, dibilang sok holy. Tapi ada satu buku yang pernah aku baca bilang kayak gini. Pelayanan ikut Tuhan atau pelayanan itu tuh sakit banget. Tapi mending melakukan itu daripada kamu di luar Tuhan yang juga sama-sama sakit atau mungkin bahkan sakitnya lebih berat. Tapi kamu nggak tahu finishnya di mana. Dengan kita ikut Tuhan, dengan kita pelayanan, memberi diri buat Tuhan, iya sakit tahu, tapi kita tahu finish kita di mana, yaitu kerajaan sorga. Amin. Puji nama Tuhan. Itu yang Kak Noni sampaikan pada malam hari ini tentang pelayanan. Benar banget. Ada banyak sekali pandangan orang luar tentang pelayanan itu seperti apa. Begitu juga buat teman-teman pada malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini dapat membuka pikiran, menyentuh hati, dan mengubah hidup kita semua. Agar dimanapun kita berada kita jadi berkat. Dan kami mau sampaikan buat teman-teman yang ada di rumah saat ini, cepat datang berdoa, cari Tuhan.
tanya sama Tuhan apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Percaya Tuhan sendiri akan beri kemampuan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Oh ya, teman-teman, mungkin kan kita kalau sharing kayak gini banyak yang menyaksikan di luar sana. Mungkin teman-teman juga ada hal yang mau di-sharingkan dengan kita-kita di sini, boleh menghubungi nomor yang ada nanti disampaikan di channel. Juga kalau tidak bisa menghubungi, boleh mencantumkan nomor handphone atau apapun itu yang bisa kami hubungi. Ketika teman-teman butuh dukungan doa, teman-teman butuh sharing, siapa tahu kami bisa mendukung teman-teman dalam berbagai hal, itu kami siap. Jadi teman-teman jangan pernah ngerasa sendiri. Kita mungkin berjarak dengan waktu, berjarak dengan keadaan, gak ketemu tatap muka, tapi kita bisa ditemukan dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini ya Kak. Semoga teman-teman semua diberkati. Jangan lupa untuk tetap saksikan Youth Call Generation di bincang santai selanjutnya dengan sharing-sharing kita yang lainnya. Dan semoga selalu memberkati teman-teman semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.